Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa sekalian dimanapun Anda berada. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Senang rasanya saya Raudloh Rida bisa menjumpai Anda semua baik yang berada di rumah maupun yang berada di studio dalam forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Pemirsa, kesetaraan gender dalam lingkungan kerja aparatur sipil negara atau ASN di Indonesia merupakan isu penting yang terus diperjuangkan guna mencapai keseimbangan dan keadilan bagi semua pekerja, baik wanita maupun pria. Di Indonesia, pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa kesetaraan gender terintegrasi dalam kebijakan dan praktik kerja aparatur sipil negara. Lalu, bagaimana potret kesetaraan gender aparatur sipil negara di Provinsi Banten? Saat ini di studio telah ada bersama kami 3 narasumber yang akan kita ajak berbincang lebih dalam terkait tema kita pada hari ini, memotret kesetaraan gender dalam ASN. Mari kita sapa terlebih dahulu. Di sini ada Ibu Encop Sophia SAG MA yang merupakan anggota DPRD Provinsi Banten. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, semangat ya Bu ya. Wah, ini merupakan narasumber yang tercantik nih hari ini ya Bu. Karena kebetulan ada 2 narasumber pria dan ada narasumber 1 wanita. Nah, kemudian kami juga mengundang Dr. Nana Supiana SPD MSI yang merupakan Kepala Badan Kepegawaian Daerah BKD Provinsi Banten. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat walafiat. Dan yang terakhir nih, kami juga mengundang Dr. Tony Anwar Mahmud SOS MSI yang merupakan akademisi dan juga pengamat kebijakan publik. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Apa kabar Pak? Harus sehat, harus semangat. Waduh, harus sehat dan juga harus semangat. Dan tentunya alhamdulillah ya Bapak dan Ibu, terima kasih nih kita hari ini bisa datang, kita juga akan berbincang terkait dengan tema kita hari ini, memotret kesetaraan gender dalam ASN di Provinsi Banten khususnya. Kalau tadi saya sudah menyapa para narasumber, saya izin menyapa para pemirsa nih. Karena ternyata hari ini pemirsa bukan hanya berada di rumah, tapi juga ada nih yang hadir di studio. Halo pemirsa sekalian, apa kabar? Wah, baik, dan sepertinya sudah siap nih Bapak Ibu untuk mendengar dialog kita pada hari ini. Baik, untuk mengefektifkan waktu langsung saja nih Bu, kita akan masuk ke sesi dialog. Untuk pertanyaan yang pertama, saya ingin mengajukan kepada Bapak Nana nih Pak. Ini terkait bagaimana sih Pak rekrutmen, bagaimana kebijakan rekrutmen ASN di Provinsi Banten dapat memastikan kesetaraan gender nih Pak dalam proses seleksi dan juga promosi. Aparatur sipil negara Pemprov Banten dari sudut pandang ketaatan terhadap peraturan perundangan terkait dengan kesempatan yang sama. Karena memang peraturan perundangan itu harus memenuhi ketentuan rasa keadilan dan proporsional, dan di dalamnya tidak ada diskriminasi termasuk gender. Jadi aparatur sipil negara hari ini di Pemprov Banten sudah memenuhi ketentuan itu, termasuk keterwakilannya. Jadi sudah pada level implementatif, tidak ada lagi persoalan kaitan dengan tidak ada lagi persoalan soal ketimpangan gender, karena memang Pemprov Banten merekrut aparatur sipil negara didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan keahlian. Nah, tentu ini tidak melihat dan tidak memandang bahwa gender adalah salah satu masalah dari bagian rekrutmen aparatur sipil negara di Pemprov Banten. Pastikan saja semua warga negara, baik itu laki-laki atau perempuan, punya kesamaan dan kesetaraan. Pastikan bahwa kualifikasi, kompetensi, dan keahlian itu menjadi dasar dari rekrutmen aparatur sipil negara di Pemprov Banten.
Jadi kalau soal ketimpangan gender dalam persoalan rekrutmen sudah pada taraf implementatif dan tidak mempersoalkan soal itu. Yang pasti teman-teman punya kualifikasi, punya kecerdasan di atas rata-rata, nanti kita ranking, tidak melihat itu latar belakangnya, apakah itu agama, suku, ras, termasuk di dalamnya gender, seperti itu. Baik, terima kasih. Dan tentunya ini juga menjadi salah satu hal yang perlu diketahui ya Pak ya, bahwa tadi yang paling penting itu adalah kualifikasi diri. Bukan hanya sekadar tadi tidak membedakan antara gender, antara ras, suku, agama atau yang lain-lainnya. Nah, kemudian nih, bagaimana ataupun langkah konkret yang memang diambil oleh Provinsi Banten nih untuk mencegah diskriminasi berbasis gender di lingkungan kerja ASN? Mungkin boleh ini dijawab oleh Ibu dulu. Silakan Ibu. Ya, baik. Saya sepakat ya bahwa rekrutmen, kenaikan jabatan dan lain sebagainya di lingkungan ASN memang sudah diatur di dalam perda dan perundang-undangannya, sudah ada aturannya. Dan kita sudah punya perda pengarusamaan gender, di mana di situ juga mengatur bagaimana UPD mengimplementasikan keadilan gender itu di setiap UPD-nya. Jadi ada focal point dan lain sebagainya. Nah, kemudian terkait dengan pertanyaan Teteh gimana? Ya, jadi langkah konkret yang memang sudah diambil oleh pemerintah Provinsi Banten untuk mencegah diskriminasi ini seperti apa, Bu? Ya, jadi untuk mencegah diskriminasi, sebenarnya diskriminasi itu kan sudah bertentangan ya. Seluruh pemerintah, seluruh aturan tentu saja tidak memperbolehkan adanya diskriminasi. Nah, kekuatan Banten di mana punya keinginan yang menonjol perspektif keadilan gendernya, itu telah mengimplementasikan instruksi presiden yang sudah lama. Jadi instruksi presiden tahun 2000 ya, nomor 9 tentang pengarustamaan gender itu sudah lama, dan Banten termasuk salah satu provinsi yang langsung merealisasikan dari instruksi presiden itu menjadi peraturan pemerintah, kemudian juga diimplementasikan lagi menjadi perda pengarustamaan gender di 2005. Jadi provinsi-provinsi lain belum punya perda pengarustamaan gender, Banten sudah sejak 2005. Di mana di situ bahkan sekarang sudah direvisi lagi untuk menyempurnakan, ada undang-undang yang kemudian harus diadopsi ya, penyempurnaan tentang pengarustamaan gender yang itu juga sudah kita sahkan tahun kemarin 2023. Nah, di situ kan diatur bahwa salah satunya bahwa ada focal point pengarustamaan gender di setiap OPD. Nah, dari situ mulai dari program, mulai dari penganggaran, juga mulai dari motivasi ya, dari masing-masing bagaimana dipastikan tidak ada diskriminasi di lingkungan ASN baik laki-laki maupun perempuan, dan mendorong bagaimana seluruh ASN semakin berkualitas. Makasih. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Masih dalam pertanyaan yang sama nih, tapi saya ingin mendengar jawaban dari Pak Tony nih Pak. Bagaimana Pak? Baik, yang pertama saya mengucapkan selamat dulu sama Bu Hajancop. Ini sudah ditetapkan menjadi anggota terpilih dan menjadi satu-satunya perempuan yang menjadi anggota DPRD Provinsi dari Partai Gerindra. Karena ternyata Bu 85 anggota tahun lalu jumlahnya lebih banyak perempuan. Hari ini lebih sedikit Bu, hanya ada 13 orang dan Gerindra menyumbang 1, gitu kan. Terbanyak PDIP dan Nasdem. Artinya perempuan di parlemen ini Bu Uncop salah satu yang sangat concern gitu ya. Dan yang kedua, berbicara tentang gender, ini beliau adalah S2-nya di Hawaii Bu ya, khusus untuk kajian wanita. Jadi
ampun kalau sudah berbicara itu. Iya. Kemudian yang kedua, saya juga selamat ke Pak Dr. Nana bahwa pada tahun 2023 meraih anugerah Parahita Eka Praya. Boleh Ya, nih tepuk kategori tangan utama. nih. Kategori utama dalam artian responsif gender Provinsi Banten mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Nah, sebelum lebih jauh, bahwa diksi gender ini perlu diluruskan karena kita selalu berbicara gender, padahal banyak hal tentang gender. Ada yang disebut gender, ada yang disebut kesetaraan gender, ada yang disebut dengan kesamaan, gitu ya. Ada pengarus utamaan gender. Nah, yang disampaikan Pak Dr. Nana tadi adalah lebih kepada kesetaraan. Artinya setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama tanpa dilihat dari jenis kelaminnya untuk bisa menjadi aparatur sipil di pemerintah Provinsi Banten. Artinya itu tidak hanya di Banten tapi juga berlaku ke seluruh Indonesia. Nah, berbicara tentang kondisi hari ini, memang penghargaan tadi harus kita banggakan karena Provinsi Banten salah satu yang mendapatkan kategori utama. Tetapi dilihat dari indeks pembangunan gender kita tinggi memang, tetapi di rencana kerja pembangunan daerah 2023 itu tidak tercapai. Jadi targetnya di 2023 itu miss 0,59. Jadi hari ini itu di catatan saya itu kurang lebih capaian 2023 92,48. Sementara targetnya adalah 93,07. Nah, artinya Bu Dewan perlu ada dorongan yang lebih terhadap indeks pembangunan gender di 2024 yang targetnya lebih tinggi 93,35. Yang dimensinya itu ada dimensi umur panjang, ada dimensi pengetahuan standar hidup layak. Nah, artinya ini tidak berbicara ASN saja, tetapi berbicara tentang gender, maka perlu ada upaya lebih dari pemerintah, khususnya dalam peningkatan anggaran responsif gender. Karena bagaimana memiliki kualitas yang disampaikan Pak Dr. Nana tadi, jika ketahanan keluarganya itu rentan. Poinnya itu dulu. Baik, terima kasih Pak Tony. Kemudian tadi juga disampaikan oleh Pak Tony bahwa tadi ya Bu ada beberapa hal yang memang perlu dicapai ya Pak demi memenuhi target yang memang seharusnya. Berdasarkan hal itu, bagaimana pemerintah Provinsi Banten ini dapat mengukur dan juga mengevaluasi pencapaian kesetaraan gender di tempat kerja bagi ASN? Ini mungkin bisa dijawab terlebih dahulu oleh Pak Nana. Saya ingin mengajak teman-teman semua yang hadir di sini bahwa Banten begitu luar biasa ya dalam memberikan kesempatan terhadap perempuan-perempuan kita, ibu-ibu kita, baik itu dari anak-anak, perempuan, dewasa sampai kepada ibu-ibu lah ya. Dan Banten satu-satunya provinsi di Indonesia yang gubernurnya perempuan. Ini menunjukkan bahwa Banten sudah mendahului dan mentoleransi bahwa perempuan tidak ada persoalan soal kedudukan jabatan karir atau jabatan itu politik ataupun karir di aparatur sipil negara. Dari 8 kabupaten kota, 4 itu perempuan. Itu menunjukkan representasi bahwa Banten sudah tidak mempersoalkan itu. Pandeglang dipimpin oleh bupati, seorang ibu rumah tangga. Kemudian Lebak, Tangerang Selatan, itu juga perempuan. Dan Kabupaten Serang. Jadi 8 kabupaten kota, 4-nya tuh dipimpin oleh perempuan. Jadi bukan persoalan hanya di dalam internal aparatur sipil negara, tapi dalam semua dimensi kehidupan sosial di Provinsi Banten sudah memberikan kesempatan yang sama. Spesifik terhadap gendernya itu. Apa itu kearus utamaannya, kemudian kesetaraannya, termasuk kesempatan karirnya gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa Banten memang tidak ada masalah. Tapi ketika ada suara kritis terhadap
bagaimana keterwakilan perempuan baik itu di dalam karir ataupun di dalam hal-hal lain di dalam kehidupan sosial, itu justru mendorong kita untuk bisa bermotivasi bahwa kesempatan itu bukan karena soal gendernya, tapi bagaimana masyarakat Banten mempunyai kapasitas keilmuan, ya, sehingga kesempatan itu tidak diukur dari soal gender gitu. Jadi begitu ketika kita mempersoalkan gender, berarti masih ada masalah dengan gender. Tapi kalau kita lihat fakta-faktanya bahwa kesempatan itu sama di jabatan politik, di jabatan organisasi, termasuk di aparatur sipil negara. Data di kami di BKD Provinsi Banten, 48% itu ASN itu perempuan. 52%-nya adalah laki-laki. Dan kesempatan karir dari semua level jabatan itu juga tidak melihat pada apakah itu karena persoalan gender, tidak ada. Karena kita sudah cukup dan sangat lengkap instrumen peraturan perundangan termasuk turunannya untuk mengatur itu. Dan kita sudah terapkan apa yang disebut dengan sistem merit yang memenuhi pola sistem yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan keahlian. Dia welcome siapa saja dalam karir di aparatur sipil negara di Pemprov Banten. Nah, saya ingin menegaskan itu. Terima kasih. Terima kasih. Masih dalam pertanyaan yang sama nih, terkait dengan bagaimana cara mengukur dan juga mengevaluasi kinerja yang memang tadi mengedepankan kesetaraan gender. Nah, tadi sudah mendengar jawaban dari Pak Nana, sekarang saya ingin mendengar dari Ibu nih. Baik, terima kasih. Ya, memang saya kira Banten cukup berbangga ya bahwa Banten ini sudah kalau kita lihat secara sederhana bahwa tidak ada persoalan. Bahkan ya tadi seperti dikatakan pejabat-pejabat publik ya, wali kota, bupati, gubernur, itu juga Banten sudah menunjukkan bahwa masyarakat Banten tidak ada persoalan laki-laki maupun perempuan gitu. Tetapi kalau kita ngomongnya ini pengennya lebih baik, lebih ideal, tentu saja harus tetap melakukan otokritik ya, melakukan refleksi. Kenapa pentingnya perspektif pengarusutamaan gender? Kalau kita tarik di politik misalnya, memang kalau di pemerintahan ini belum ada aturan, tetapi kalau di partai politik itu ada aturan. Bagaimana meminimalisir gap yang terjadi politik laki-laki dan perempuan, yang itu sebenarnya terjadi secara global ya, di dunia. PBB, kemudian negara-negara yang meratifikasi, mungkin kita kenal dengan istilah CEDAW ya, anti diskriminasi. Kemudian itu diratifikasi oleh beberapa negara termasuk Indonesia, dan turunan dari ratifikasi itu di dalam perundang-undangan atau peraturan pemerintah itu dengan adanya peraturan Presiden nomor 9 2000 itu yang menurunkan pengarusutamaan gender. Nah, dalam sistem politiknya kemudian lebih diturunkan lagi di dalam undang-undang. Ini kalau partai politik ya, ke politik. Kemudian ada yang namanya kuota perempuan. Kuota ini adalah afirmasi di mana bahwa perempuan dan laki-laki ternyata kalau di politik nih terlalu banyak kesenjangan sehingga harus ada afirmasi. Nah, karenanya adalah kuota perempuan. Nah, kuota perempuan di Indonesia baru mengatur, ini juga tadinya ngaturnya itu dari yang sederhana, sekarang lebih baik. Dari yang tadinya diatur tetapi tidak ada sanksi, sekarang diatur dan ada sanksi. Di mana partai politik tidak bisa ikut pemilu kalau kurang calegnya ya, kuotanya 30%. Ini tidak boleh. Nah, saya tertarik ada satu perda yang pernah saya pelajari dari Kalimantan. Itu perda itu mengatur kuota, terjadi juga di Serang. Sebenarnya di Serang ada pengaturan kuota perempuan. Jadi mulai diaturnya itu mulai dari organisasi perempuan,
kemudian tapi belum berani ngatur di pemerintahan nih, belum berani mengatur. Jadi menurut saya pertimbangan atau perspektif sayangnya meningkatkan kualitas perempuan itu juga mesti dimiliki nih oleh pemerintah ya, pemangku jabatan. Salah satunya misalnya Pak Nana. Ya, ini kan memang kita di dalam undang-undang diatur nih bahwa kompetensi dan lain sebagainya itu ada aturannya, harus ada kualitas, harus segala macam ya dengan sistem merit itu. Tetapi kalau ditambahkan lagi sedikit, misalnya ketika ada laki-laki dan perempuan dengan memiliki skor nilai, mungkin kalau kualitas ini hampir sama gitu ya. Nah, kalau saya sih ada baiknya pilih perempuan dulu Pak, gitu, supaya kuantitas jumlah perempuan di ASN yang memiliki jabatan-jabatan strategis itu meningkat, dan meningkatnya jumlah ASN perempuan yang mendapatkan jabatan-jabatan strategis itu secara langsung meningkatkan indeks gender di Provinsi Banten. Nah, salah satunya juga di DPRD. Saya memahami betul waktu kemarin ya, sekarang nih 2023, dari 85 anggota dewan, 15-nya itu adalah perempuan. Sedangkan periode yang lalu itu 16. Ketika turun dari 16 menjadi 15, indeks gendernya itu turunnya dahsyat gitu loh. Jadi betapa pentingnya jumlah keterpilihan anggota DPRD perempuan dan jabatan-jabatan ASN, jabatan-jabatan penting di ASN serta jumlah ASN yang ada di Provinsi Banten itu menyumbang banyak sekali indeks gender di Provinsi Banten. Gitu, Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Tapi saya juga nanti mau mendengar nih tanggapan dari Pak Tony nih Pak. Tapi kita akan break sejenak Pak. Kita akan kembali lagi di segmen selanjutnya. Maka dari itu jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Forum Dialog. Kembali lagi pemirsa bersama kami dalam Forum Dialog bersama DPRD Banten. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah mendengar nih ya jawaban dari Ibu dan juga Pak Nana nih terkait dengan bagaimana cara mengukur dan juga mengevaluasi demi tercapainya tadi kesetaraan gender. Saya ingin mendengar tanggapan dari Pak Tony dulu nih. Ya, baik, terima kasih. Kalau berbicara negara, berbicara pemerintah, tentu alat ukurnya yang pertama harus ada regulasi. Tadi Bu Dewan sudah mengatakan Banten merupakan provinsi pertama yang memiliki peraturan daerah pengarus utamaan gender di tahun 2005. Jadi kita beri 2000, tahun 2005 kita punya perda tentang pengarus utamaan gender dan baru diubah di tahun 2023 dengan perda 6 2023. Cuman sayangnya Pak Nana, Biro Hukumnya tolong dicolek karena Pergubnya belum lahir sampai 2024 hari ini, masih menggunakan Pergub di tahun 2014. Artinya kalau undang-undang ada PP-nya maka Perda harus ada Pergubnya. Nah ini Pergub yang dipakai di 2014 ini masih mengacu ke Perda yang lama 2005. Ini mungkin jadi catatan penting untuk segera melahirkan Pergub. Karena nanti itu jadi dasar, apakah dasar penganggaran ataupun dasar yang lainnya. Kemudian yang kedua, berbicara tentang pengaturan, ini pengaturan bagi seluruh masyarakat di Provinsi Banten termasuk kabupaten kota, pemerintah kabupaten kota. Secara spesifik saya belum lihat ada pengaturan yang khusus bagi aparatur, apakah di manajemen ASN atau sejenisnya. Belum mengatur sebagaimana yang disampaikan Bu Hajancop tadi, 30% kuota perempuan harus ada di struktur kepengurusan parpol ataupun di dalam pencalonan, gitu kan ya. Nah di dalam konteks ASN saya belum melihat itu. Tapi secara realita, secara empirik di Provinsi Banten tidak banyak
sekda dipimpin oleh seorang perempuan. Tetapi Banten memiliki seorang PJ sekda, seorang perempuan. Kemudian hari ini sebagai PLH sekda juga seorang perempuan. Itu aja Pak ya orangnya. Ya, PJ dan PLH gitu disingkat. Kemudian ada 5 setingkat eselon 2 yang menempati posisi kepala dinas atau kepala badan. Jadi kurang lebih digenapkan jadi 16% dari 32 SKPD itu adalah perempuan. Itu secara empirik di Provinsi Banten. Itu tidak berhitung tentang jabatan teknis, entah balai, entah UPT yang dipimpin oleh seorang perempuan. Jadi saya melihat dari aspek eselon 2-nya. Nah, kemudian alat ukur lainnya apa? Tadi sudah saya singgung, ada indeks pembangunan gender. Ada dimensi yang saya singgung tadi, ada dimensi umur panjang, ada dimensi pengetahuan, ada standar hidup layak. Nah, berbicara tentang indeks pembangunan di kabupaten kota, Kota Tangerang yang paling tinggi itu menyentuh angka 94, dan terendahnya itu adalah Kabupaten Lebak di angka 80,75. Jadi ada 3 yang di angka 80 itu Kota Cilegon, Pandeglang, dan Lebak. Nah, Lebak yang terendah ini punya korelasi atau tidak, tetapi lama sekolah di Kabupaten Lebak itu terendah juga, 6,60 untuk lama sekolah. 6,60 berarti SD ya. Sementara untuk kabupaten kota yang lain rata-rata 7, 8, 11 sampai 10. Untuk Provinsi Bantennya sendiri 9,15. Jadi lama sekolah Provinsi Banten itu baru SMP. Nah, ini juga menjadi catatan Bu Dewan bahwa berbicara pengaruh utamaan gender itu tidak bisa dilaksanakan oleh satu OPD saja, apakah Pananak saja atau DP3 AKB, tetapi Dindik, Dinas Kesehatan, dan seterusnya. Angka stunting juga semakin naik Pak, 22,4 naik lagi jadi 4% kalau nggak salah. Nah, artinya ukuran-ukuran ini menjadi penting, termasuk dalam penganggaran. Di 2023 angkanya nyaris 1 miliar 891 anggaran terkait pengaruh utamaan gender, termasuk perlindungan anak dan seterusnya. Tetapi di 2024 itu angkanya 4,9. Ini Buncop yang tidak merekomendasikan atau ada pilkada sehingga anggarannya terserap oleh pilkada ya. Kita belum tahu itu urusannya kebijakan anggaran. Tetapi dimensi-dimensi tadi perlu menjadi perhatian bahwa untuk bisa membangun kesetaraan gender itu keluarga yang sehat, keluarga yang kuat atau ketahanan keluarga itu menjadi penting, karena Buncop sendiri salah satu anggota pansus yang membentuk Perda Ketahanan Keluarga. Artinya penting menjadi perhatian dari pemerintah provinsi bahwa untuk bisa mengoptimalkan kesetaraan gender, keadilan gender, dan melaksanakan pengaruh utamaan gender itu, kita memiliki kualitas hidup yang baik di Provinsi Banten. Saya pikir itu. Baik, terima kasih Pak Tony. Cukup detail karena juga memaparkan beberapa data ya Pak ya. Dan tadi juga harapannya semoga hal yang tadi disampaikan juga ini dapat terrealisasi demi tercapainya kesetaraan gender khususnya di Provinsi Banten. Nah, kemudian kita akan bergeser nih Pak, Bu. Kalau tadi kita masih berbicara tentang di awalnya bagaimana kesetaraan gender dan yang lain-lain. Berikutnya, biasanya nih Pak, Bu, kesetaraan gender ini identik kadang dengan perempuan. Ada juga biasanya pelecehan terhadap perempuan. Nah, apakah ada kebijakan ataupun regulasi di Provinsi Banten nih untuk melindungi perempuan ASN khususnya dan perempuan lainnya dari pelecehan seksual ataupun diskriminasi berbasis gender di tempat kerja? Silakan Ibu, boleh dijawab oleh Ibu. Iya, baik. Sebelum saya menjawab itu, saya juga ingin menambahkan bahwa pengaruh kesamaan gender itu ada yang berbasis pada kuantitas ya. Kuantitas itu berapa jumlah perempuan dan lain sebagainya, yang kalau dalam penelitian itu terlihat gitu ya, terlihat jelas. Tapi juga yang juga tak kalah pentingnya adalah kualitas. Jadi kualitas itu bisa saja jenis kelaminnya itu laki-laki tapi memiliki perspektif keadilan gender. Jadi sangat sensitif bagaimana kepentingan-kepentingan perempuan dan lain sebagainya. Jadi
kita berharap Banten ini kualitas baik dari kuantitas maupun kualitasnya itu tercapai gitu. Kembali mengenai diskriminasi, apakah sudah ada aturannya? Tentu saja sudah diatur. Salah satu implementasi dari Perda Pengharusutamaan Gender itu juga merupakan turunan dari perlawanan terhadap diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Kemudian ada perda yang langsung, ada perlindungan perempuan. Kemudian saya lupa nomornya ya. Kemudian perda ketahanan keluarga itu juga salah satu mengimplementasikan bagaimana perempuan terlindungi, tidak terdiskriminasi mulai dari rumah, tempat kerja, di publik dan lain sebagainya. Jadi kalau aturan itu sudah ada. Tetapi kenapa masih saja meningkat ya data-data kekerasan keluarga, data-data seksual harassment ya di berbagai tempat di Provinsi Banten. Saya kira munculnya data-data itu tidak lebih dari pertama tentu saja tingkat kesadaran dari masyarakat, dari pemerintah, dari seluruh aspek kesadaran tentang seksual harassment itu tidak boleh. Jadi pelecehan seksual itu tidak boleh. Dulu kan dianggap bahwa politik itu ngatur tentang informal, tentang publik ya. Tetapi sekarang ternyata politik itu juga masuk di dalam lingkaran privat ya. Kekerasan rumah tangga yang dulu tidak boleh diceritakan ke orang lain dan itu dianggap privasi atau pelecehan seksual yang dilakukan oleh keluarga terdekat dan lain sebagainya yang dulu tidak boleh di publik atas nama keluarga dan lain sebagainya. Sekarang di masyarakat yang lebih terbuka dan kalau boleh saya klaim mungkin kesadaran keadilan gendernya lebih tinggi, maka angka-angka pelecehan seksual itu muncul. Orang banyak berteriak gitu loh. Jadi banyaknya berteriak ini kalau dianggap sebagai satu kekurangan bagaimana perlindungannya ini kurang banyak, tetapi juga harus dilihat bahwa munculnya orang speak up di mana-mana ngomong tentang ada pelecehan seksual di kabupaten sini, di kota ini yang ada di Provinsi Banten, itu juga menunjukkan bahwa ada kesadaran, peningkatan kesadaran bahwa diskriminasi itu tidak boleh, pelecehan seksual itu tidak boleh. Sehingga memang kita pemerintah memang katanya ya Pak Dr. Nana katanya kalau di pemerintahan ini Dewan sama OPD ini sama-sama pelayan masyarakat ya kita ya. Jadi keberhasilan pemerintah Banten ini persoalannya bagi dua gitu ya persoalannya. Nah memang kita harus dengan semakin meningkatnya kesadaran itu dan aturan-aturan yang sudah ada juga tidak mencukupi membuat efek jera terhadap orang-orang yang melakukan pelecehan pelaku ya. Nah itu memang kita harus berpikir kembali apa saja kira-kira yang harus diinikan. Kalau boleh saya melakukan otokritik, misalnya bagaimana kalau di ASN bagaimana ada kepastian karena seksual harassment ini kalau di ASN itu bisa saja terjadi dari orang yang punya struktur tinggi ke struktur yang bawah gitu. Jadi sangat mungkin ada di mana-mana. Kalau di masyarakat struktur tinggi, struktur bawah itu bahkan orang terdekat ya kalau di masyarakat gitu. Nah kalau dalam petanya sistem patriarki seringnya memang yang di dalam struktur bawah ini adalah perempuan, atas ini adalah laki-laki ini secara umum. Nah kalau diimplementasikan di ASN kita juga harus melakukan pencegahan baik di ASN, di partai politik, di masyarakat luas bagaimana
perempuan ini berdaya sehingga diskriminasi, pelecehan itu tidak terjadi. Bagaimana cara memberdayakannya? Nah, kalau ada sertifikasi itu kali Pak Dokter, perempuan itu coba diri lebih ikut ya, sertifikasi capacity building, sehingga jati dirinya terbangun ini dan dia punya kepribadian gitu. Dan mungkin ada kebijakan-kebijakan lain, termasuk lagi-lagi selalu saja terkait dengan program dan penganggaran yang ini bisa mencegah adanya sexual harassment, mulai dari pencegahan, kemudian solusi, sampai harusnya sih ada rumah ini ya, rumah aman. Iya, harusnya rumah aman gitu. Kemudian juga sanksi. Kalau dari perundang-undangan sudah cukup sanksinya sebenarnya, tapi masih tetap terlaksana. Mudah-mudahan saja yang muncul di Banten ini itu karena memang benar-benar masyarakat Banten sudah paham betul, bisa speak up, sudah paham betul bagaimana pelecehan seksual itu adalah kesadaran pengarustamaan gender itu ya, sehingga banyak bermunculan data inilah yang membuat kita, pemerintah, DPRD dan pemerintah berpikir keras bagaimana cara mencarikan solusinya. Makasih. Baik, kemudian nih Pak, Pak Nana selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten nih Pak, bagaimana Pak prosedur dan juga mekanisme penanganan jika terjadi kasus pelecehan seksual ataupun diskriminasi nih Pak terhadap perempuan ASN di Provinsi Banten? Jadi negara itu hadir oleh kehadiran pemerintah. Nah, kita di Banten, Pemprov Banten tentu hadir mewakili negara. Nah, aparatur sipil negara di Pemprov Banten mengantisipasi diskriminasi, termasuk mungkin ada di dalamnya KDRT yang kita kenal. Kemudian di situ dipastikan peraturan perundangannya memang keberpihakan pada potensi, pada posisi yang lemah dari sisi status dan strata sosial ya. Begitupun di aparatur sipil negara. Tadi saya setuju lah, mungkin biasanya pelecehan itu terjadi yang kuat ke yang lemah gitu. Kalau di aparatur tadi Bu Dewan, dari atasan ke bawahan misalnya gitu ya, bisa terjadi. Tapi hari ini juga tidak seperti itu juga. Bisa saja perempuan juga ke laki-laki. Dengan potensi kesetaraan, kemudian status, kemudian superioritas, hari ini karir yang sama, atasan itu bisa perempuan atau siapapun. Jadi kesempatannya mungkin sama. Tapi instrumen peraturan perundangan itu sudah mengatur itu, mengantisipasi itu, termasuk di dalam aparatur sipil negara, sangat lengkap di situ. Undang-undang ASN, ada peraturan pemerintah 94, mengantisipasi ketika terjadi pelanggaran, apakah itu bersifat personal, karena aparatur sipil negara itu adalah makhluk sosial yang paling berisiko, yang semua melekat. Status profesi ASN-nya itu ngikut 24 jam dia. Jadi dalam tidur, dalam mandi, dalam keluarga, dalam bersosialisasi, berinteraksi dengan masyarakat, aparatur sipil negaranya melekat. Jadi sanksi yang diberikan kepada aparatur itu 2 kali lipat dibandingkan masyarakat sosial biasa. Karena punya label, punya kemampuan lex spesialis sebagai aparatur. Maka hukumannya bisa lebih berat gitu. Nah, memang aparatur sipil negara sebagai bagian tak terpisahkan dari masyarakat sosial memang tidak berdiri sendiri, dipengaruhi oleh lingkungannya gitu. Lingkungan kerjanya, lingkungan sosialnya. Sehingga mungkin peristiwa-peristiwa itu pelanggaran-pelanggaran yang bersifat pidana atau apapun bisa terjadi pada aparatur sipil negara. Maka saya sering mengingatkan, kewajiban pertama untuk mengantisipasi itu ada pada atasan langsung. Dia diproses gitu. Apa terjadi pelanggaran disipliner atau pelanggaran pidana atau apapun. Atasan langsung adalah menjadi peran utama kita di dalam melakukan pembinaan-pembinaan aparatur gitu. Nanti kemudian apabila proses itu sudah dijalankan, dapat dibentuk kode etik disiplin aparaturnya di level yang lebih tinggi, yaitu dipimpin oleh Pak Bu Sekretaris Daerah, di dalamnya ada BKD dan inspektur, unsur-unsur pengawasannya diwakili oleh inspektur, dan
masuk di dalamnya atasan langsung. Jadi kalau ada peristiwa pelecehan, KDRT seperti itu. Tapi saya melihat sih sebetulnya pelanggaran-pelanggaran itu ini menggejala sosial yang masuk di dalamnya terpengaruh aparatur sipil negara. Soal gaya hidup, ya, soal bagaimana mengelola keluarga. Saya sepakat dengan Pak Tony tadi. Kekuatan keluarga itu, ya, di dalamnya adalah kekuatan yang luar biasa. Termasuk perempuan-perempuan itu meniti karirnya. Karena salah satu hambatan gender, terutama ibu-ibu itu yang berkarir mungkin di semua profesi, baik pemerintah atau swasta, soal bagaimana memanage keluarga. Maka keluarga itu menjadi sangat penting di dalam meniti karir dan kekuatan di dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Sehingga ini menjadi bangsa yang besar karena keluarga-keluarganya harmonis, keluarga-keluarganya damai, kuat gitu ya. Nah, karir pun begitu. Di dalam karir di aparatur sipil negara seperti itu. Memang tingkat hari ini kan tidak ditutup juga data di pengadilan agama, memang hari ini itu banyak dipengaruhi oleh sosial ekonominya gitu ya. Sehingga laki-laki pun tidak bisa semena-mena. Karena perempuan secara hukum positif kita bisa memberikan kesempatan ketika terjadi KDRT itu. Bisa menggugat laki-laki yang tidak bertanggung jawab, ya kan? Yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Perempuan punya hak yang sama. Jadi tidak ada lagi merasa laki-laki yang superioritas. Negara hadir, pemerintah hadir untuk melindungi yang lemah, termasuk di dalamnya adalah para ibu-ibu dan anak-anak kita gitu ya. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Nana atas jawabannya. Makin menarik nih pembicaraan kita hari ini ya terkait dengan potret kesetaraan gender dalam ASN khususnya di Provinsi Banten. Bapak, Ibu, kita akan break sejenak lagi nih. Dan kita akan kembali di segmen selanjutnya. Maka dari itu jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami dalam Forum Dialog bersama DPRD Banten. Kembali lagi pemirsa bersama kami dalam Forum Dialog. Tentunya masih bersama 3 narasumber nih. Ada Ibu Encop dari DPRD Provinsi Banten, kemudian ada Pak Nana nih dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten, dan ada Pak Tony dari akademisi ataupun pengamat kebijakan publik. Beri tepuk tangannya dulu dong. Tak terasa nih Pak, Bu, 2 segmen telah terlewati. Dan akhirnya kita ada di segmen ketiga. Tapi masih ada pertanyaan. Tapi sebelum nanti kita beranjak ke pertanyaan yang akan saya tanyakan nih kepada Ibu dan Bapak, ada audiens nih atau pemirsa yang berada di studio yang akan bertanya. Boleh? Ada penanya pertama, disilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, nama saya Septi dari kampus Uniba. Izin bertanya, apakah ada kebijakan yang fleksibel untuk ASN perempuan meningkat tugasnya sebagai ibu rumah tangga? Terima kasih. Pertanyaan yang kedua, kita akan buka kepada penanya yang kedua, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka, saya dari Universitas Tirtayasa. Sebelumnya izin bertanya Pak, Bu, bagaimana peningkatan kesadaran gender di lingkungan pendidikan ataupun kampus? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, untuk yang pertanyaan pertama nih terkait dengan tadi ada terkait dengan pelindungan, ada juga kesetaraan gender, apalagi khususnya untuk ibu rumah tangga nih dalam ASN. Ini bisa dijawab mungkin yang pertama oleh Ibu dulu. Perlindungan terhadap ibu rumah tangga ya, ASN yang menjadi ibu rumah tangga. Saya kira tidak ada diskriminasi ya. Kan ini gimana ya perlindungannya itu. Kalau di ASN itu sendiri saya kira kalau kita lihat kebijakan pengutamaan gender itu kan mulai dari salah satu programnya itu kan setiap OPD itu harus memiliki focal point gender. Nah, itu juga salah satu perlindungan. Nah, implementasi itu contoh konkretnya apa? Jadi ada program-program yang khusus untuk perempuan, ada program-program yang manfaatnya bisa dirasakan oleh perempuan. Misalnya di ASN bagaimana adanya setiap OPD itu ada ruang menyusui gitu ya. Karena ASN kita kalau dilihat dari dilihat dari segi umurnya masih banyak yang produktif ya Pak Nana gitu. Jadi artinya masih
usianya di bawah 40, bahkan di zaman sekarang 45 masih bisa punya anak ya. Masih bisa. Jadi ruang menyusui itu juga ada di kita. Dulu sih waktu saya sering muter-muter, kemarin-kemarin muter-muter di berbagai tempat UPD kita punya ruang menyusui. Mudah-mudahan masih ada ya Pak ya sampai sekarang. Nah itu juga perlindungan. Kemudian juga ada di kita juga ada penitipan anak. Jadi ada baiknya ruang bermain, penitipan anak, sehingga tidak ada hambatan ya. Karena ibu ini kalau kita baca di berita, di sajak-sajak, di film, di nyanyian, itu sangat diagungkan ibu ini ya. Sehingga terus kemudian yang diharapkan bagaimana kedekatan dengan anak itu juga tidak terpisah. Jadi yang tadi itu ketahanan keluarga salah satunya adalah bagaimana kualitas ibu dengan anaknya, baik mendidik dan memberikan kasih sayang, itu dia tidak terpotong gara-gara dia menjadi ASN. Ini sekarang kita mesti lagi ngomongnya ASN aja Pak Nana. Ini gara-gara ada Pak Dokter Nana ini. Jadi kita ngomongin itu aja ya. Walaupun secara luas sebenarnya untuk di tingkat masyarakat ya lebih luas lagi. Yeah. Kita lagi ngomongin OPD ya. Jadi bagaimana kebijakan layak anak, responsif gender, gedung yang memiliki responsif gender, jalan ya. Karena kalau jalan rusak itu banyak ibu-ibu yang hamil itu keguguran, atau banyak meningkatnya angka kematian, kecelakaan, kematian ibu melahirkan karena jarak tempuhnya yang jauh. Kemudian jalannya rusak dan sebagainya. Jadi infrastruktur termasuk juga laktasi di OPD. Baik. Kemudian nih untuk menjawab pertanyaan yang dari penanya pertama, boleh Pak Tony nih. Yang punya, Nanti kita terakhir nih. Baik. Ini menarik pertanyaannya. Seorang ASN, seorang ibu rumah tangga, beban kerja meningkat. Yeah. Bagaimana ini perlakuannya? Ada perlindungan enggak? Ini Pak Dokter Nana ini kemarin 2023 BKD dapat penghargaan merit system. Betul Pak ya? Tepuk tangan dong. Berbicara merit system itu enggak melihat laki-laki perempuan. Sepanjang bahwa seseorang itu kinerjanya memenuhi kriteria, memenuhi syarat, memenuhi ketentuan, maka ada apresiasi baik kualitatif atau kuantitatif. Jadi mungkin kedepannya di Banten nggak ada lagi open bidding untuk sebuah jabatan. Kalau menggunakan merit system, bisa dipastikan sudah ada kandidat-kandidat yang memenuhi kualifikasi. Nah sekarang berbicara tentang seorang perempuan, ini yang dinamakan keadilan gender. Jadi mau laki-laki mau perempuan pada saat punya beban kerja sebagai ASN, maka harus dipenuhi beban kerjanya. Apalagi pemerintah pusat sudah menetapkan jabatan fungsional. Sehingga kalau berbicara fungsional maka dia bekerja mandiri. Bisa saja ada kebijakan dari Pak Dr. Nana di BKD nanti bahwa absen bisa jarak jauh, pekerjaan bisa jarak jauh. WFH pernah terjadi di masa lalu, artinya seorang ibu rumah tangga yang punya beban kerja yang bisa dilaksanakan di luar atap kantor, bisa saja itu terjadi. Artinya banyak teknologi, banyak regulasi yang akan mengatur bahwa tidak melihat lagi ini perempuan, ini laki-laki, tetapi beban kerja harus selesai tepat pada waktunya. Poinnya lebih ke sana. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya nih kita dengar dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah nih, kayaknya udah menyiapkan nih Pak jawaban yang mantap nih. Ya itu kita sangat menarik sekali, itu yang kita sebut dengan talent pool. Ya, jadi kalau seorang ibu ASN dia punya kapasitas, dia punya kompetensi, keahlian termasuk prestasi kerja itu dalam sistem merit sangat memungkinkan dan memberi kesempatan itu. Jadi kompetensi itu dia sudah selesai di level teknis dan non teknis.
Non teknisnya kalau ibu rumah tangga itu kan bagaimana manage keluarga. Udah pasti selesai dan pasti eksis walaupun ibu-ibu. Undang-undang ASN kita yang terbaru 20/2023 yang Oktober kemarin diundangkan, cuti lahir itu juga diberikan untuk suaminya 40 hari. Jadi suami besok bisa cuti 40 hari itu. Ya. Itu bagian dari keberpihakan negara. Ya. Jadi suami siaga. Betul. Siaga tidak hanya pada saat ya bekerja sama dengan baiknya itu kan. Tapi pada saat Paskanya. istrinya melahirkan, dia juga siaga. Dan suami wajib mengambil cuti itu, diberikan kesempatan oleh negara untuk menemani. Yaitu kita antisipasi stunting juga itu. Yang mengantisipasi memberikan ruang-ruang itu kepada ibu-ibu, pada perempuan untuk berkarir gitu ya. Tadi saya sepakat, setuju, saya ingin tegaskan tadi apa yang disampaikan Pak Tony, bahwa hari ini karir itu sudah tidak lagi melihat latar belakang. Ya, merit system itu dibangun untuk itu. Dan Provinsi Banten sudah masuk pada fase di mana nanti jabatan itu dikompetisikan secara fairness ya, berdasarkan sistem merit yang di dalamnya ada indeks profesional ASN plus berbasis riset. Kita ingin cek betul talent pool di Pemprov Banten. Setiap perangkat daerah kita punya transaksi siapa saja aparatur yang punya talenta. Transaksi bukan transaksi dan konotasi negatif ya, mentransaksikan semua potensi pegawai di dalam memenuhi standar kompetensi jabatannya. Apa yang disebut nanti di situ evaluasi jabatan. Jadi saya yakin kalau ibu-ibu yang eksis itu sudah bisa selesai untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Gitu. Yakin dan pasti semua punya kesempatan yang sama. Baik, wah tepuk tangan dong untuk pertanyaan pertama nih yang sudah dijawab oleh narasumber kita pada hari ini. Dan kita akan beranjak ke pertanyaan yang kedua nih, terkait tadi kesetaraan gender dalam dunia pendidikan. Saya ingin mendengar jawaban pertama dari Pak Tony nih, selaku dari akademisi. Silakan Pak. Ya, berbicara kesadaran gender di kampus, kita sama-sama tahu bahwa Menteri Pendidikan sudah menerbitkan Permendikbud tentang PPKS. Perlindungan ini kenapa terjadi? Karena banyak korban, yang Bu Dewan tadi korban itu identik dengan perempuan, yang dikonter sama Pak Dr. Nana tadi. Nah, kecenderungan perempuan ini tidak berani melaporkan, dan bahkan kalau jadi konteks hukum malah dia yang jadi tersangka, itu sering terjadi kasusnya. Dan budaya kita aib seandainya melaporkan ada tindak kekerasan seksual. Maka negara dalam hal ini melalui Mendikbud menerbitkan PPKS. Apakah verbal, apakah ancaman, itu sejawat. Sejawat itu bisa dosen dengan dosen, bisa tenaga pendidik dengan tenaga pendidik, atau mahasiswa dengan mahasiswa. Atau atasan dengan sejawat, dosen dengan tenaga pendidik, dosen dengan mahasiswa, bahkan ketiga unsur itu dengan masyarakat. Saya pikir begitu. Demikian forum dialog hari ini. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini dapat bermanfaat dan juga berkelanjutan. Saya tutup, Bapak, Ibu. Saya Raudler Rida dan juga kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih. Mohon maaf, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.